Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf izin bertanya Kiai. Yang pertama sekali, saya sudah sering mengikuti Kiai juga di media sosial, dan saya juga mohon diberikan untuk bisa mengamalkannya Ustaz. Kiai. Kemudian yang kedua Kiai, pertanyaannya, tadi saya mengikuti dan saya catat di sini bahwasanya di syariat itu adalah la ilaha illallah, itu merupakan nama. Kemudian di tarekat la ilaha illahu itu sifat. Kemudian hakikat la ilaha illa anta zat, dan ma'rifat la ilaha illa ana. Yang saya katakan, yang saya ingin tanyakan Ustaz, bahwasanya Allah itu adalah sebuah nama, begitu Kiai. Dan kemudian saya ikuti juga semenjak dari tadi bahwasanya la ilaha illa ana itu juga kepada Allah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kembali ke syariat tadi bahwasanya itu adalah sebuah nama Ustaz. Bagaimana kita memahami Ustaz? Gini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama kami Heri Sawici Pak Yai. Mohon izin kami mau bertanya kepada Pak Yai mengenai hijab tadi. Mengenai hijab. Hijab. Karena sangatlah rugi bila kita meninggal dunia kita belum mengenal Allah, sedangkan tiap hari kita sujud, rukuk selama 5 waktu, tapi ternyata kita belum mengenal Allah. Jadi bagaimana caranya kita menghilangkan rasa, mungkin bagi kami ya, rasa kecintaan dunia lah. Dunia itu macam-macam isinya, ya istri, harta, jabatan, dan semuanya Pak Yai. Jadi bagaimana biar cepat kita bisa paham mengenal Allah sehingga sholat kita bisa khusyuk hanya Allah dalam hati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibuka di dalam surah Al-Ahzab ayat 4142. Itu jawabannya dari pertanyaan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru, ini kata perintah. Ini memakai fi'il amar. Perintah. Berarti di mana ada perintah, di belakangnya ada sesuatu yang amat penting. Kita sebagai anak, kita punya orang tua. Orang tua mengatakan, wahai anakku, lekaslah kau berangkat sekolah. Ini perintah. Perintah, di balik perintah itu ada sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting? Hilangnya kebodohan kita, terus kita akan mengerti tentang apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Contoh, ilmu matematika. Oleh karena kita memperhatikan perintah orang tua kita untuk pergi sekolah belajar ilmu matematika, maka asalnya kita tidak bisa menjawab 1 tambah 1 sama dengan 2, maka ketika saat sudah belajar, mengerti, kita bisa jawab. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk berzikir? Apa sih dzikir itu? Ingat. Secara lugot, dzikir adalah ingat. Itu lugot. Dzikir bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kita ingat. Ingat siapa? Bagaimana kita akan
bisa ingat sesuatu, namun sesuatu kita nggak tahu. Bisa tak kita ingat? Misalkan, taruh aja jenengan ini tidak pernah bertemu saya. Anggap aja gitu. Terus jenengan ini punya teman. Teman-teman bilang, saya punya teman namanya Mukhlason. Dia biasanya itu mau diperintahkan untuk tausiah ke sana, tapi jenengan nggak pernah tahu yang mana wujudnya Mukhlason. Bisa dikatakan ingat dengan benar? Betul bisa. Ini secara logis mawon, Pak. Tapi maksud ingat pada Allah itu yang bagaimana? Yun sewu, sadar atau tidak sadar jenengan, sebetulnya sebelum jenengan ini dijadikan manusia, ruh itu sudah pernah bertemu Allah. Buka surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum. Ini dialog langsung antara jenengan ruh terhadap Allah. Betulkah aku Tuhanmu? Maukah kamu besok untuk menyembah hanya padaku? Maukah kamu hanya bercinta padaku? Jenengan jawab bagaimana? Kita jawab, qalu bala syahidna. Siap. Ingat Pak jenengan? Nggak ingat. Mengapa nggak ingat? Inilah persoalannya. Allah mengapa mengutus, mohon maaf, memerintahkan nafsu atau iblis untuk menguji kita. Sampai seberapa mau kita untuk betul-betul melaksanakan perjanjian terhadap Allah itu. Setelah kita mengatakan siap, wa nafakhtu, Allah tiupkan roh itu terhadap jasad. Mengapa kita nggak ingat? Karena kita dipengaruhi oleh nafsu, bahwasanya kita itu tidak pernah bertemu Allah. Makanya Pak, mohon maaf, sejak kita akil balik, disitulah awal-awal hati kita belajar mencintai selain Allah. Yang laki sudah balik, mulai cari cewek. Yang cewek juga begitu, sudah balik, mulai suka sama laki. Akhirnya diteruskan nikah. Jatuh cintanya banyak. Tadi kita sama istri. Sekarang keinginan punya anak. Dikasih anak. Akhirnya jatuhnya cinta hati kita anak. Tidak berhenti di situ. Apa? Kita mesti mikir sandang, pangan, papan. Harta benda yang bermateri atau tidak bermateri. Yang alasannya untuk mencukupi keluarga. Apakah itu nggak boleh? Loh, itu perintah. Al-Qasas 77. Wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan dunia jangan kau tinggalkan. Tapi wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Di situ ada Allah. Hadapkan hatimu terhadap Allah. Ngoten lho maksudnya. Tapi kita berhubung ajaran tauhid yang di la ilaha illa anta wa ana dan ana, atau ajaran hakikat menuju makrifat, sejak wafatnya beliau baginda, mohon maaf, Sayyidina Ali karamallahu wajah, terasa disembunyikan. Yang digelar itu hanya di dalam urusan syariah dan thariqah. Ini fakta. Inilah alasan yang mendasar mengapa kita sebagai umat ya, bukan ulama, sebagai umat nggak ada kemajuan di dalam salat kita. Paling tidak yang penting gugur kewajiban. Terus bagaimana status
Inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Gak berfungsi ini. Makanya mohon maaf, saya ini mendakwahkan tauhid la ilaha illa anta dan ana Pak sudah 25 tahun ini. Tapi mohon maaf, tidak semudah apa yang kubayangkan. Cacian, makian, bahkan mohon maaf, saya sudah masuk penjara Pak 3 tahun. Ya mohon maaf, tapi tidak menjadikan saya mundur ke belakang, tapi tetap saya melangkah ke depan sampai akhir hayat saya nanti. Sehingga mohon maaf, saya bisa hadir di Batam ini semata-mata juga karena Allah. Dan itu perintah Allah harus kami sampaikan walaupun pahit terasa. Tapi tetap saya kibarkan tauhid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terasa disembunyikan ini. Dalam surah Al-Anbiya 25, inilah yang disebut wahyu inti ajaran Rasulullah. La ilaha illa ana. Bagaimana kita bisa sampai sebelum meninggal sudah sampai ke ana. Yun sewu, dari istri, suami, anak, harta benda apapun, inilah yang menjadi biang kerok yang dijadikan oleh nafsu untuk menghalangi hati kita kepada Allah. Ingat, innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mencondongkan hati kita untuk berbuat jahat kepada Allah, yaitu melalaikan terhadap Allah. Akhirnya hati kita tidak sadar kalau sumber semuanya itu datangnya dari Allah. Akhirnya kita merasa dari kita. Contoh saya, dalam hatiku merasa apa tausiah yang muncul dari mulut saya, hatiku beriman dari saya makhluk. Inilah yang menjadi hijab persoalan hati saya terhadap Allah. Bagaimana caranya hijab ini Allah bersihkan? Ini pertanyaannya tadi. Tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 41 Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau pada Allah. Ingat yang bagaimana? Ini kan fi'il amar, tapi di belakangnya ditutup sebagai maf'ul mutlak. Zikron, kelawan sejatine eling, dengan sebenar-benarnya ingat. Lah sebenar-benarnya ingat itu ingat yang bagaimana? Ingat atau zikir yang tidak sampai sebut Allah. Tidak. Baik bil lisan au bil qalbi. Sudah tidak menyebut nama Allah. Terus bagaimana? Merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri kita. Itulah wujudnya Allah yang harus kita imani, sebab karena dialah kita bisa berjalan ke sini, kita bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Hati kita harus terus memfokuskan diri untuk menghadirkan Allah lewat rasa di situ. Dengan cara inilah Bapak Ibu yang dimaksud zikron kathiron. Berarti zikir yang dimaksud sejatinya zikir adalah kesadaran di dalam hati kita bahwasanya segala hal apapun yang muncul dan timbul seluruh makhluk sumbere songko Gusti, sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Nomor dua, fasabbih, ayat yang 42, fasabbihu bukrata wa asila. Walaupun kau melakukan dzikir terus seperti itu, suatu saat jenengan kemasukan lagi, kekotori lagi. Jikalau terkotori lagi, fasabbihu bukrata wa asila. Baik siang maupun malam, terus lakukanlah pembersihan. Ini yang disebut tazkiyatan nufus. Bebersih diri dari perkara-perkara selain Allah. Caranya kembali lagi sampai berzikir. Berarti kuncinya kita adalah
berzikir. Yang ku maksud zikir, sadar. Kesadaran hati bahwasanya kita makhluk iku tidak bisa apa, tidak punya apa. Udah los kalau gini. Jikalau jenengan mau seperti ini, tak jamin gila hati sampean. Gila. Dalam bahasa kitab majdub. Jadab. Bukan jasmani Pak yang gila, hati yang gila. Sudah, sampean pilih. Enak mana gila pada Allah hati ini dengan gila pada istri orang? Enak mana? Ibu, enak mana gila pada Allah dengan gila pada suami orang? Sampean jawab sendiri. Udah, Anda sendiri yang milih. Atas pertanyaan Bapak tadi, mestinya lebih baik gila pada Allah. Pun, ini tak sampaikan, tak tambahi satu lagi, jikalau jenengan mau, monggo, kalau nggak mau, nggak masalah. Apa? Jenengan harus melakukan kholwat, uzlah. Apa itu? Tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan kerja, tinggalkan apapun. Berani? Ayo. Ya lihat keadaan sampean mawon. Kalau keadaan sampean ini kerja, keadaan apapun, tolong Sabtu Minggu, adakah libur satu hari? Udah, gunakan itu untuk sebaik-baiknya. Bilang sama istri, bilang sama anak, ayah mau masuk kamar nggak keluar, satu hari satu malam. Gunakan terus hati berzikir. Terus. Loh, berarti nggak ada yang dirugikan toh Pak? Nggak ada. Saya tidak merintahkan 40 hari 40 malam. Niki lihat kondisi jenengan. Ya kalau jenengan sudah pensiun, bisa. Dan di pondok saya, memang saya membuat pondok, saya sengaja untuk memfasilitasi jenengan yang sudah free dari pekerjaan, free apapun, monggo silahkan ke sana 40 hari silahkan, 40 malam silahkan. Yang jelas kalau sudah lulus dan pulang praktekkan di rumah. Saya yakin jikalau jenengan terus menerus menjaga zikir, walaupun nafsu terus memberikan kotoran, nanti Allah bersihkan, nanti Allah bersihkan. Begitulah terus menerus. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbah Yai, mohon maaf ini mau bertanya. Nama saya Faizin. Saya mau bertanya tentang ihsan Yai. Insan, Ihsan, manusia. bukan ihsan. Iman, Islam, dan Oh, ihsan. ihsan. Ya, ihsan. Nggih. Ihsan tadi dikatakan bahwa seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak, seakan-akan Allah selalu mengawasi kita atau melihat kita. Nah, di sini ada saya pernah istilahnya ngobrol atau mungkin tukar pengalaman. Ada yang mengatakan bahwa untuk meyakini, karena dia saking yakin dengan ihsan, bahwa dia selalu melihat Allah, meyakini bahwa dia melihat Allah, dan Allah itu dikatakan lebih dekat daripada urat nadi kita. Kemudian apa yang dia lakukan, dia merasa bahwa baik itu dalam keadaan sholat, baik keadaan maksiat, dia merasa bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena dia meyakini bahwa dia yang menjalankan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini bahwa dia itu tidak bisa apa-apa apabila tidak Allah jalankan. Bahkan apa yang dia katakan, dia juga meyakini bahwa itu adalah dari Allah. Walaupun perkataan itu kadang-kadang perkataan maksiat, kadang-kadang perkataan atau nasihat yang baik. Mungkin itu penjelasannya bagaimana, Yai? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita urai definisi apa sih ihsan makrifat itu apa? Makom ihsan, musyahadah, makom makrifat itu bagaimana? Apakah yang dimaksud makrifat itu seseorang itu bisa melihat wujudnya Allah? Nah, ini kan pertanyaan juga. Ini kita pahamkan dulu. Kita makhluk. Asalnya kan nggak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Yang ada itu adalah hanyalah Allah. Sakit diterima ini? Kita itu makhluk, asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada. Ketika proses pengadaan inilah yang disebut innalillahi. Sekarang bagaimana perjalanannya? Wa inna ilaihi rajiun. Kembali. Ini yang jarang manusia mau pedulikan. Padahal nanti juga melakukan wa inna ilaihi rajiun. Kalau toh kita itu adanya sebab diadakan dan kita asalnya tidak ada, kalau sudah dikatakan kembali kepada yang mohon maaf asal kita, akhirnya kesimpulannya begini, mungkinkah kita makhluk yang asalnya tidak ada bisa melihat yang ada? Saya tidak menarik jenengan supaya jadi orang bingung loh ya. Memang ngaji tasawuf itu ngaji agak bingung. Dikatakan makrifat adalah pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Selain Allah sudah enggak wujud. Kapan hati itu sudah di zona di situ? Kapan? Selain Allah itu sudah tidak wujud. Karena sifat wajib wujud itu hanyalah milik Allah. Makanya dikatakan sifat nafsiyah. Pak Nyun Sewu, kita merasa wujud itu karena kena dorongan nafsu untuk ngaku-ngaku kita punya sifat wujud. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Az-Zumar 54. Lekaslah kau kembali kepada asalmu. Asal tidak ada, kita kembali kepada yang tidak ada. Kita kan sementara kan merasa ada, sebab diadakan oleh yang ada. Ayo kita kembali ke asal kita. Tidak ada. Siapa yang sudah kembali ke asalnya, maka disitulah akan nyata siapa sebetulnya yang ada. Ini kita harus lakukan dzikir tadi yang tanyakan yang pertama, terus menerus. Kalau sudah berzikir terus menerus, maka Allah akan melaksanakan pensucian dalam hati kita dari kotoran-kotoran hati. Setelah proses ini sudah terjadi yang disebut sebagai tazkiyatun nufus, maka sampailah pada makom makrifat atau makom ihsan,
dikatakan makrifat. Yang kedua, yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Artinya, oh sing wujud ternyata adalah ana. Ana. Ana siapa? Ana Allah. Terus ana makhluk mana? Fana semuanya. Loh, ketika saat di situ barulah sah linabluwakum, ujian apa yang dari aku, bisyarri wal khairi. Dia sudah tidak bisa memandang siapa-siapa. Yang dia pandang di dalam hati hanyalah Allah. Maksudnya bukan si makhluk itu bisa memandang Allah, lawang makhluknya sudah tiada, berarti yang memandang Allah wujudnya Allah sendiri. Sita, Allah pernah berbuat maksiat? Gak pernah tak? Apakah Allah salah membunuh seluruh makhluk? Salah? Artinya apa, Pak? Seseorang kalau ditanya oleh sebab alasannya sudah sampai di makrifat, khairihi wa syarihi minallah, itu orangnya sudah nggak ada, Pak. Kita aja yang melihat dia masih ada, tapi yang bersangkutan sudah merasa nggak ada. Bingung badan? Terus bagaimana mungkin dia dikatakan bisa melakukan maksiat, bisa dikatakan melakukan taat, lawang dianya sudah nggak ada. Berarti yang bisa melakukan hanyalah yang ada. Sitah, jenengan iki meneng bingung apa? Das pundi? Bingung nggih. Aduh. Pun ngeten mawon. Sakit kula gosok niki? Sakit kula gosok? Oke. Bisa ya hapus ya? Boten apa? Boten sak monten mawon. Sampun, Pak. Lain kali kalau Allah mentakdirkan, nanti kasih spidol yang lebih besar. Kasihan yang jauh-jauh nggak bisa melihat, Pak. Kita itu mata sudah tua, sudah rabun. Kan ada yang lebih besar ya, ada lebih besar lagi. Kita mengenal kalimat tauhid, la ilaha illallah. Niki sejak kita kecil, Pak ya. Sejak kita TK. Mengapa di sini ada perintah yang namanya nafi? Nafi itu peniadaan, pembersihan. Apa sih maknanya la ilaha? Tidak ada Tuhan. Jadi artinya gitu. Bersihkanlah, nafikanlah di dalam dadamu. Maksudnya dadamu itu adalah hati. Tuhan tuh. Selain ini nanti. Sebetulnya tidak ada. Olehnya ada sebab kau merasa ada. Akhirnya kau ada-adakan. Akhirnya Pak Nyun Sewu. Jangan heran kalau saya minum kopi, mohon maaf nggih, terasa pahit. Minum gula terasa manis. Satu pertanyaan, mukhlason, pahit itu rasa itu datangnya dari mana? Mesti jawabnya kopi. Manis dari, aku tanya, kopi dan gula itu makhluk apa kholik? Makhluk ya. Mengapa imanku jatuh di situ? Ini semua kita gitu loh, Pak. Seorang ibu punya suami, ayah. Tiap bulan ayah selalu kasih nafkah, ya.
Ibu setiap hari selalu memasakkan suami atau anak-anak. Ditanya, siapa yang kasih uang kamu? Mesti jawabnya suami. Siapa yang memasakkan kamu, yang meladeni, memasakkan kamu? Mesti kita jawab istri. Aku tanya, istri, suami, makhluk napa kholik? Makhluk. Jikalau di situ tidak ada Allah, nggak akan bisa berfungsi ini. Mengapa jatuhnya iman kita pada sesuatu yang nggak fungsi, yang nggak punya daya upaya untuk bisa melakukan apapun, padahal di situ ada yang hak yang bisa melakukan. Inilah kita, Pak. Prosesnya kita akhirnya ada perintah, nafikanlah di dalam dadamu Tuhan yang sudah kadung masuk. Jikalau kau sudah lakukan proses ini, maka illallah isbat, tetapkanlah, imankanlah yang memasakkan kamu, yang kasih kamu uang, yang membikin pahit dan manis, itu hanyalah Allah. Karena ini sensitif, Pak, mohon maaf, sensitif, maka para alim ulama zaman dulu khawatir kalau dibahas secara umum ini menjadi fitnah. Akhirnya memakai bahasa isyarah, sanepan, yang pada akhirnya kita sebagai sing ngaji nggih kebingungan. Lah sekarang saya mencoba untuk saya putar, nggak pakai isyarah, langsung seperti ini, tapi resikonya itu tadi. Saya sebelum di penjara itu, Pak, saya ngalami sudah diusir dari kampung. Seperti beliau Nabiullah Yunus keluar dari kampung karena kaum itu tidak mau menerima ajaran ini tahun 2007, Pak. Tapi itu tidak kulaksanakan. Saya tidak mau mundur tadi, saya tetap maju ke belakang, maju ke depan. Karena apa? Prinsip saya, kita kaya atau miskin, menjadi rakyat atau pejabat, ya mohon maaf ya, semuanya akan mati. Ya enggak? Kalau sudah mati, apa yang kita tinggalkan? Kebagusankah? Teladan terhadap anak cucu kita kah? Atau yang lain? Ingat Rasulullah, apa sih teladannya? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhiro wa dzakarallaha katsiran. Ini teladan Rasulullah. Bagaimana umat ini hatinya ada indikasi keinginan bertemu Allah. Dengan begitu dia akan masuk wal yaumal akhiro, bisa masuk ke alam akhirat, ini ke alam ma'rifat. Tentunya tidak lepas wa dzakarallaha katsiran. Perbanyaklah berzikir. Siapa kalau sudah dijatuhkan Allah di makom ma'rifat, dia melakukan maksiat atau taat, itu kan kita yang mengatakan. Tapi bagi dirinya sudah nggak ada, Pak. Aku tanya dari sisi fikih napa mawon. Ya. Dari fikih napa mawon. Orang gila, bisakah itu dihukumi? Halo. Orang bigoiri aklin, bisakah dihukumi? Mboten saged. Laksana dia seorang tidur. Wajibkah dia orang tidur itu untuk sholat? Fikih manapun, dari madhab apapun, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, sepakat. Orang-orang yang bigoiri aklin itu tidak bisa disentuh oleh hukum. Jenengan tidur,
Terus jenengan waktu tidur, sampai bisa Pak ingat, oh iya aku sarungan, oh iya aku celana. Nggak mungkin toh. Semua Allah lupakan semuanya, segala urusan apapun dunia. Itulah laksana orang makrifat, hatinya sudah dilalaikan apapun. Bisa dihukumi dah. Mohon maaf. Di dalam golongan makrifat itu ada dua makom, Mbak ya. Artinya ada dua hasil. Khos dan khawasul khawas. Boleh dikatakan makom. Apa sih khos? Khos itu adalah baik hati maupun akal dicabut oleh Allah, tidak akan pernah dia ingat terhadap apapun. Nek niki inilah yang kumaksud gila baik dohir maupun batin. Yang kedua, ada kekasih Allah itu yang sudah mencapai makom makrifat, itu diletakkan Allah di khawasul khawas. Artinya apa? Secara ruh ini, hati sudah lepas dari urusan wujud selain Allah, sekalipun akal ini masih berfungsi. Mesti ada 4 sifat di situ. Sidik, fatonah, tablek, amanah. Ini akhirnya inilah yang disebut pada saat ini disebut sebagai guru akhirat, yaitu guru yang khusus bimbing masalah ruhaniyah, ilmu hakikat, supaya bisa jenengan iki nuju makrifat. Jadi Pak, disebut maksiat dan taat tadi pandangan orang lain, hukum pandangan syariat. Tapi yang bersangkutan sudah lupa, Pak. Dia nggak tahu. Aku makhluk loh ya. Aku makhluk taat. Aku makhluk maksiat. Bagaimana mungkin dia sudah tidak ada, terus dia bisa melakukan? Nggak mungkin. Yang bisa melakukan hanyalah sesuatu yang wujud. Siapa? Hanyalah Allah. Ini keadaan hati beliau. Nah, kita yang tidak bisa masuk ke situ mesti mengatakan, oh itu maksiat, ya toh? Oh itu taat. Akhirnya di dalam teori tasawuf di sini mengatakan khairihi wa syarrihi minallah. Begitulah. Sekarang yang penting sekarang bagaimana kita bisa mencapai tingkatan zona marifat dulu. Nanti jenengan wis kalau sudah di sini menang sudah nggak tanya. Oh iya. Sing penting kita adalah sebagai petani menanam jagung, nggak usah mikir ndang buao. Kayak nggak usah. Cukup kita menanam, lalu bagaimana caranya tumbuhan ini subur, kita jaga. Waktu pupuk, kita pupuk. Waktu kita kasih air, kita kasih air. Itu nanti urusan buahnya Allah Subhanahu. Artinya, dzikir apa yang sudah Allah berikan terhadap kita, kita bangun setiap saat dan waktu. Nanti buahnya makrifat Allah sendiri. Mungkin. Masih ada? Ibu mungkin? Kita kasih kesempatan, barangkali ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu. Saya Siti Fatimah dari Meljem, Batu Ampar. Begini Gus, saya mengikuti YouTube Gus itu kurang lebih sekitar 1 tahun. 1 tahun. Iya. Terus saya mengikuti zikir sesuai yang diajarkan Gus. Tapi pas waktu zikir itu saya nggak ngalamin apa-apa. Cuman seringnya saya lanjutin ke tidur. Jadi saya bawa tidur gitu. Lepas tidur itu seringnya saya kok selalu dipertemukan dengan air. Misalnya di laut, di sungai gitu. Jadi seolah-olah kayak ada ombak besar, terus ada banjir kayak gitu. Terus pernah juga
saya mengalami kayak digulung ombak itu. Nggih. Jadi saya di tengah-tengahnya, kayak ombak itu kayak seperti bola, saya di tengah-tengahnya. Ya waktu itu saya ngerasa takut, tapi tiba-tiba saya ingat apa yang dikatakan Gus, bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Terus saya katakan terus, lama-lama ombak itu lepas. Terus waktu itu saya pernah juga sholat, nggak tahu kenapa tiba-tiba merasa kayak melayang. Jadi nggak terasa apa-apa, semuanya rasanya ringan semua. Saya pengen ngulangin lagi, tapi sampai saat ini belum bisa, Gus. Tapi sayangnya lagi saya belum bisa wusul, Gus. Belum bisa jumpa. Apa artinya? Iya, gitu itu toh, apa artinya. Makasih, Gus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwil dari apa gambaran baik di makom mukhadoroh, makom kasunyatan ini, atau makom mukasafah, makom goib makhluk, itu semuanya adalah ayat. Ayat itu tanda. Berarti menandai apa? Yang ibu tanyakan itu maksudnya apa? Ngoten. Oke. Kita bicara alma, air. Air itu ada beberapa jenis. Ada air yang namanya air mutanajis, atau air najis, atau air yang tohirun mutohir, air suci dan mensucikan, dan seterusnya. Atau bahasa sederhana kita, air itu macam dua, ada yang jernih, ada yang keruh. Nah, pertanyaannya, apakah yang ibu lihat air tadi air jernih atau air keruh? Pun nggak usah dijawab, Bu. Saya terangkan satu persatu. Air jernih itu menandangkan ilmu khusus tentang dinut tauhid. Ini air yang jernih. Kalau kita kembali ke fikih, ini adalah tohirun mutohir, air suci dan mensucikan. Ini atau bisa kita sebut sebagai air mutlak. Bapak Ibu, kalau air keruh, ini menandakan tentang syahwatudun dunia. Mohon maaf, kalau jenengan selalu dihadapkan air, jikalau air itu adalah air yang jernih, maka siap-siaplah hati untuk menerima pengajaran tauhid. Satu, kalau yang dimaksud itu air keruh, maka siap-siaplah kita dampaknya mau diuji Allah lewat kesenangan dunia. Bisa dari kita, misalkan asalnya kita kerjanya susah, suatu saat dikasih Allah mudah, hati-hati. Ini urusan syahwat. Apapun yang ada kaitannya dengan keindahan dunia, itu yang berkenaan dengan air yang keruh. Kadang-kadang ada air, mimpi ketemu air keruh, banjir gitu. Hati-hati. Anda mau mendapatkan syahwat. Ini takwil daripada yang namanya air tadi. Ada dua tadi. Satu. Nomor dua, sholat mang nopo? Melayang. Oke. Berdasarkan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Siapapun kalau betul-betul sudah mempraktekkan dzikir sirul asror, muncul dari la ilaha illa anta, rasa tadi loh Pak ya. Ketika sholat, laksana jenengan iki melayang. Artinya melayang apa? Tinggalkan dunia memang. Tinggalkan dunia.
Kan syarat dikatakan bisa bertemu Allah manakala hati ini telah meninggalkan selain Allah. Tolong dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ada dua syarat manakala jenengan ingin ketemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Pertama, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama, falyamal amalan sholihan. Hati terus melakukan amaliyah yang bagus. Apa? Zikir tadi. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi akada. Harus tinggalkan iman-iman yang ada di dada tadi selain Allah. Sebab jikalau masih ada, maka ketika saat jenengan ibadah, mesti kita itu melakukan perbuatan syirik. Ada iman selain Allah dalam hati. Contoh, aku berdiri, berarti aku merasa bisa berdiri sendiri. Hati enggak ada koneksi, ingat itu dari Allah. Pasti kita akan mengakui kalau dari kita sendiri. Ini syirik khafi namanya. Padahal ayatnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika kau beribadah, jangan ada di dalam hatimu perkara selain Allah. Oke, lanjut. Masih ada? Jam 11:30 ini. Nggak kerasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf izin bertanya Kiai. Yang pertama sekali, saya sudah sering mengikuti Kiai juga di media sosial, dan saya juga mohon diberikan untuk bisa mengamalkannya Ustaz Kiai. Kemudian yang kedua Kiai, pertanyaannya tadi saya mengikuti dan saya catat di sini bahwasanya di syariat itu adalah la ilaha illallah, itu merupakan nama. Kemudian di tarekat la ilaha illahu itu sifat. Kemudian hakikat la ilaha illa anta zat, dan ma'rifat la ilaha illa ana. Yang saya katakan, yang saya ingin tanyakan Ustaz, bahwasanya Allah itu adalah sebuah nama, begitu Kiai. Dan kemudian saya ikuti juga semenjak dari tadi bahwasanya la ilaha illa ana itu juga kepada Allah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kembali ke syariat tadi bahwasanya itu adalah sebuah nama Ustaz. Bagaimana kita memahami Ustaz? Gini. Sekalipun itu proses tingkatan-tingkatan kesempurnaan Islam, syariat thariqat hakikat makrifat mengatakan ana yo nama, anta yo nama, gitu, huwa yo nama, Allah yo nama. Sampean harus melakukan proses ahadiyah menuju ahad. Suhudul wahdah fil kasrah wa suhudul kasrah fil wahdah. Ngeten maksudnya. Allah, huwa, anta, ana. Lah 4 ini. Ini kan sebutan. Nek sebutan kan bisa nama. Jenengan hati harus memandang siapa di dalamnya itu. Sekalipun ini namanya Allah, huwa dia, anta engkau, ana aku. Hati jenengan harus ketemu di dalamnya aku, dia, anta, Allah. Siapa itu? Sistemnya adalah surah Al-An'am 79. Inni wajjahtu wajhiyah. Ku hadapkan wajah ruhku wajhiyah terhadap wajah Allah. Siap? Hidup. Caranya, ya tadi loh saya katakan, udah mau melaksanakan apapun, tolong diam aja dulu hati.
Kita harus merasakan kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri kita. Jangan katakan hidup dalam diri kita adalah kita, hidup kita. Jangan. Jangan katakan, jangan iman hidup dalam si A, si B, si C. Sekalipun itu apapun, jangan pernah mengatakan itu hidupnya makhluk. Jangan. Sampean harus berani dalam hati untuk imannya kokoh. Hidup itu adalah wujudnya Allah. Lah, kalau sudah masuk di sini, maka walaupun diucapkan Allah, diucapkan huwa, diucapkan anta, diucapkan ana, hati sampean diem, tetap gak bisa goyah. Tapi kebenaran apa yang di dalam, ini kalau bahasa ulama ahli tasawuf sing berhati-hati, ya, nggak mau mengucapkan di luar. Contoh, siapa yang memberikan kamu makan? Allah. Jadi dia nggak berani mengucap Allah, tapi mengucap sing masa istri. Tapi di dalam sini iman yang benar. Merasakan lewat rasa tadi. Itu caranya. Itu maksudnya. Sekalipun ditanya, mohon maaf, siapa yang kasih uang kamu? Lesan mengatakan suami. Tapi di dalam hati ngucap Allah. Ya hidup itu sing tak maksud yang tidak diucap, diem. Tapi Pak, ada ulama ahli tasawuf sudah makrifat ini yang nekat. Apa yang kebenaran di dalam dikeluarkan. Seperti sinten Al-Halat. La fi jubbati illallah. Ditanya, ya Al-Halat, siapa yang ada di dalam jubahmu itu? Jawabannya, la fi jubbati illallah. Tidak ada di dalam jubahku itu kecuali Allah. Lah. Tak nekat toh niki. Nekat. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Fitnah, ya tak? Lah, sekarang kalau lewat proses yang sudah kami jelaskan ini, maka ketika jenengan nanti nekat atau tidak nekat, berhubung sudah tahu maksudnya, nggak akan jadi fitnah. Ini. Tapi bagi orang lain yang tidak mengerti, pasti akan jadi fitnah. Jadi yang dimaksud jenengan wau, walaupun ini masih sebutan yang dikatakan ahad, tunggal esa itu hidup itu. Jadi siapa yang berperan di balik Allah, huwa, anta, masih ada Pak? Terus bagaimana caranya hati sampean terus klik di hati itu yang maksudnya anak nggak bisa disebut nyatane hidup itu. Kembali lagi lah, asah terus zikir fikuli ahwalika, di dalam keadaan apapun jenengan tolong zikir sadat ini jangan dilepas. Sebab Allah sudah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan pernah tali Allah itu kita lepas. Pegang teguh. Dengan cara begitulah, inilah yang dimaksud Nabi Ibrahim kepada Allah berdoa, ya Allah, jadikanlah negaraku negara aminan, negara yang aman. Negara apa? Negara hati. Aman dari siapa? Hawa nafsu. Cukup Bapak 11:30? Masih ada panitia? Masih ada Bapak Ibu sekalian? Mohon Yai, saya Cahangon Yai, yang sebenarnya bodoh, tapi
pengen tahu ya tanya ya, mohon maaf. Sebelumnya mudah-mudahan Yai selalu sehat, keluarganya sehat, Amin, amin. dan semua mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat sehingga semua sama-sama di bawah naungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Yai, tadi tentang doa ini para ustadz menyampaikan doa itu memohon. Jadi kebanyakan kita memahaminya doa itu memohon, sedangkan di situ barangkali Yai menyampaikan doa itu menghadap. Dan juga keduanya, apakah orang bodoh itu oleh Allah masih diberikan peluang untuk bertemu hamba yang terpilih? Apakah orang yang bodoh seperti kami ini sebagai orang penggembala bisa dipertemukan? Allah memberikan kesempatan bisa bertemu hamba yang dipilih yang menjadi penerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang hamba yang dipilih, itu adalah kita harus melihat ruhaniyah. Jangan hanya melihat jasmaniyah. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Yang disebut orang yang dipilih adalah seseorang yang hatinya ketika mendengarkan inti dari ajaran Rasulullah di jalur tauhid, dia beriman. Tidak hanya beriman, tidak hanya menerima dan beriman, tapi fayattabi'una ahsan. Dia laksanakan apa perintah di dalamnya itu. Laksana, kita ngaji tentang la ilaha illallah, tauhidnya nafi isbat. Kita faham, kita tidak berhenti di situ. Kita laksanakan di dalam setiap aktivitas kita masing-masing. Itu maksudnya. Terkait masalah doa, di situ yang banyak tidak kita sadari tentang kalimah ud'uni astajib lakum. Kalimat ud'uni ini ada yang menerjemahkan memohon, meminta. Tapi kebanyakan satu sisi tidak melihat ya mutakalim di sini. Di sini menyimpan istifham, menyimpan syarat. Apa syaratnya? Jikalau kau betul-betul memohonnya terhadapku, Allah, ku sudah ana loh niki, sudah marifat, maka astajib. Ini jawabannya. Saya sembadani. Berarti bagi kita yang tidak mengenal ya mutakalim di sini, kita berdoa itu nggak pernah sesungguhnya pada Allah. Kita bahasa lesan aja pada Allah, tapi bahasa hati kita tidak terhadap Allah. Terhadap siapa? Terhadap makhluk. Mana makhluknya? Sesuatu yang kita harapkan. Buktinya kita ngarep-ngarep, harap-harap, lekas-lekas, dang teko, dang datang. Apa yang kita Pak Nyun Sewu. Mengapa di sini ada ya mutakalim? Mengapa di sini menunjukkan keahatan Allah? Seseorang yang meminta pada seseorang wajib terlebih dulu menemui seseorang tersebut. Satu contoh, jenengan punya sepeda, saya ingin minjem sepeda jenengan. Pertanyaannya, saya menemui panjenengan terlebih dahulu, ataukah saya langsung ngambil sepeda, saya pakai? Tanpa sepengetahuan yang memiliki. Kalau kita langsung pakai sepeda, itu namanya maling.
Mestinya kita harus menemui panjenengan dulu saya, terus saya jawab, Pak, pinjem sepeda ya untuk ke pasar. Ini maksudnya kudu menemui dulu. Artinya kita berdoa Allahumma, hati kita harus bertemu Allah dulu. Jangan hati kita menghadap terhadap apa yang kita minta. Kalau seperti itu, kalau kita menghadap kepada Allah dulu, inilah Pak yang disebut, mohon maaf, orang yang memenuhi target apa yang menjadi wahyu Allah. Ud'uni, jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, berarti ketemu Allah dulu, maka astajib. Astajib ini enggak ada kalimah mamang. Ini jawaban pasti dari sebuah apa yang Allah janjikan. Kita kan kebanyakan nggak melihat itu, Pak. Pokoknya Allahumma, hati kita lari kemana-mana, itu tidak kita pikirkan. Akhirnya orang yang sudah kembali kepada Allah, ud'uni tidak diartikan meminta, ud'uni diartikan menghadap. Menghadap. Terus di tengah-tengah dia itu melaksanakan penghadapan, akhirnya bertemu, maka nggak usah ngomong dikasih sendiri, karena sifatnya Allah, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Tahu apa maksudnya. Jadi menghemat bahasa. Hati beliau diem, nyun sewu. Bukti Allah kita tidak minta dikasih. Jenengan tiap hari kan nggak minta bernafas, tidak? Tapi mengapa Allah selalu memberikan nafas? Terus nafas ini, Pak, bisa kita ukur rupiah? Nggak bisa. Coba, kalau nggak bisa, kalau bisa diukur rupiah, jenengan 1 jam jangan bernafas, dikasih uang 5 juta, mau mboten? Halo, mau mboten? Nggak mau. Berarti nikmati nafas dari Allah tanpa diminta dikasihkan itu tak bisa dinilai, diukur dengan uang. Apakah layak, Pak? Mohon maaf, kita yang setiap saat Allah memberikan tidak pernah dihitung oleh Allah alias gratis, lalu kita memohon sesuatu terus gak dikasih, hati ngamuk-ngamuk. Layak dan gak layak. Nyun sewu, jujur aja kita itu makhluk niki. Sering kita itu khianat pada Allah. Sering kita itu kufur nikmat. Artinya apa? Ngingkari kalau itu datangnya dari Allah. Sering kita. Makanya di dalam surat Ar-Rahman sering-sering Allah menyebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukal, nikmat apalagi wahai hambaku yang kau dustai. Lah, di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah jam 12 kurang 15 menit. Mohon maaf, kita juga ada aktivitas, saya juga butuh istirahat lagi. Besok langsung cabut ke Mojokerto ngaji lagi. Begitu awal sampai akhir. Bila mana ada kalimat yang kurang berkenan dalam hati jenengan, saya pribadi atas nama Mukhlason Rosid nyuwun agungi pangapunten, mohon maaf lahir dan batin. Ingat, saya kesini tidak menebar permusuhan, saya kesini hanya ingin menjenguk saudara saya yang puluhan tahun tidak pernah bertemu. Saya kesini membawa oleh-oleh, yang oleh-oleh itu untuk khusus terhadap ruhaniyah. Mudah-mudahan bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah, dan untuk doa terhadap yang lainnya aja. Dan dari kami akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.